Putri binti Saiful Mama yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan urusannya di alam barzakh dan dilapangkan kuburnya, mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Kuburan itu menjadi pecahan-pecahan surga sebelum kemudian almarhumah mendapatkan surga di akhirat kelak. Yang saya hormati juga ada Pak Sekda, ada Ketua DPR dan anggota, ada Pak Kapolres, Bapak Kepala Kejaksaan, Kementerian Agama, Kepala Kementerian Agama, seluruh pimpinan OPD, hadirin hadirat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua tujuannya kita hadir di tempat ini. Yang pertama, kita hadir ini dalam rangka kemudian mengikuti perintah Nabi. Kata Nabi, iza mata ahadukum, kalau meninggal salah seorang di antara kalian itu, maka fatanasuh, hendaklah kalian itu bertaksiyah, mendampingi orang yang ditinggalkan. Untuk apa? Untuk berbagi duka. Karena dia kuatnya bagaimana orang itu. Jangankan polisi, ustaz saja, saya saja ini 5 anakku meninggal, anak ketigaku. 1 minggu itu lain-lain kalau tidak ada suara di rumah, lain-lain saya rasa. Padahal saya baca ayatnya itu berulang-ulang, tafsirnya saya sudah bongkar, tapi tetap bersedih. Tapi kalau ada orang maka bisa terbagi itu. Kalau ada orang ribut kemudian bicara-bicara lucu itu di rumah, biasanya terbagi itu kesedihan waktu kehilangan anak ketiga. Harapan kita, hadiran kita ini bisa mengurangi dan kita bisa berbagi dengan Adinda Fadli. Yang kedua, kita hadir ini dalam rangka mendoakan almarhumah. Kita mendoakan almarhumah ini karena sebaik-baik yang dibutuhkan almarhumah sekarang ini adalah doa. Dalam kitab Al-Mustasyrafnya Imam Syahabuddin Al-Fat itu, Imam Syahabuddin ulama, wali dia, itu pernah mukasyafah. Mukasyafah itu dibukakan pintu alam barzakh. Kan yang terjadi sekarang ini terhadap almarhum ini yang berlaku itu adalah surah Al-Mu'minun ayat 100. Apa kata Allah kalau ada orang meninggal? Putus hubungan? Tidak begitu kata Allah. Kata Allah, orang kalau meninggal itu wa mi waraihim barzakhu ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, orang kalau meninggal itu bukan habis, bukan hilang. Jadi yang 100 hari lalu itu kita kubur itu jasadnya almarhumah Adinda Megawati Putri. Rohnya mati apa tidak? Kata seluruh ulama, roh tidak pernah mati. Itulah kenapa di dalam surat Baqarah itu kalimat istirja namanya dalam syariah. Apa kata Allah? Kalau kau kena musibah, tadi dibaca oleh Qori itu, iza asobathum musibah. Kalau kau kena musibah itu termasuk kematian, apa disuruh yakini Allah? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah, kamu yakini bahwa segala sesuatunya itu kembalinya kepada Allah. Jadi almarhumah ini kembali, bukan hilang. Makanya acara Pempo Kolapasya itu saya keliling di Sulawesi Tenggara, saya selalu ingatkan, acara Pempo Kolapasya itu saya tanya Prof dari mana? Guru sejarah. Saya bilang bagaimana memahaminya? Tidak boleh memahami Pempo Kolapasya itu bahwa kita ini setelah 40 hari, setelah 100 hari, bahkan saya ceramah di Jawa itu setelah 1000 harinya mereka itu, kita menganggap selesai urusan. Tidak mungkin selesai. Karena kata barzahum itu kalau bukan tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalul Bayat, ini tafsir tua semua ini saya bacakan. Biar biasanya imam masjid tidak sampai baca ini. Kata barzahum itu bermakna berarti pemelek. Dinding kita ini hanya didinding dengan almarhumah, termasuk orang yang sudah mendahului kita. Sehingga nama yang paling tepatnya acara itu meharwa. Nah, nama syar'inya itu tahlilan. Karena ada juga orang itu tidak ada zaman Nabi begini. Ya memang tidak ada kalau Pempo Kolapasya dulunya itu. Tapi kalau hakikatnya itu pasti ada. Karena ada juga itu yang tidak sepakat dengan acara begini. Ada juga itu. Dia baca bisa lihat alam barzakh, tetapi beberapa orang dibukakan oleh Allah, namanya mukasyafah dalam ilmu syariat itu. Nabi, wali itu kadang bisa dibukakan dia lihat aktivitas dalam barzakh. Dia tulis dalam kitabnya Al-Mustasyraf itu, kata Imam Syahabuddin,
saya lihat, ro'aitu, saya lihat ada orang di alam barzah itu cuma punya satu harta. Tahu saja hartanya, kampak saja hartanya, parang saja hartanya, diperiksa lebih dari 40 hari 40 malam tidak selesai Pak, di BAP di bawah. Apalagi nih ibu-ibu ini yang banyak koleksi kerudungnya ini. Oh, ditanya nanti itu, dipisahkan. Pisah dulu. Yang mana yang kau kontan, yang mana kau cicil, yang mana kamu ikutkan arisan. Yang suka terlambat kau bayar itu bikin pedoko itu ketua arisan. Nah, ini ibu-ibu yang ketawa kayaknya pelaku ini. Dipisah itu. Tapi kata Imam Sabuddin ada kabar gembiranya. Ro'aitu Aidon, saya lihat juga ada orang di bawah itu banyak hartanya, tetapi dimudahkan proses pemeriksaannya. Bahkan nanti ada orang itu tidak diperiksa. Itulah kenapa kemudian dua perlakuannya orang masuk ke alam barzah. Ada orang diperiksa, tapi ada yang tidak. Yang berlaku itu surat Yasin tadi yang dibaca oleh Ustaz kita. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Kenapa dibaca berulang itu? Ini nanti pimpinan-pimpinan tahlil ini ingat ini. Penjelasannya begini tafsirnya. Kenapa pas sampai di situ itu diulang? Karena itu adalah password permintaan supaya kalau bisa kasihan almarhumah ini masuk kelas VVIP. Jangan diperiksa-periksa. Berarti itu kalau diperiksa, salamun qaulan mir rabbir rahim itu doa minta supaya masuk kelas VVIP. Jadi para nabi, para wali itu pas dipindahkan itu dari nabi, dari kemudian malaikat Israel ke Munkar Nakir pas masuk itu kelas VVIP dia bilang masuki. Ada salam dari Tuhan. Jadi ada orang tidak diperiksa, ada. Nah, kita harapkan almarhumah itu nantinya masuk kelas itu. Kalaupun tidak bisa, dia harus diperiksa, maka kita mintakan tadi yang dibacakan di tahlil itu. Diulang juga itu. Wa'fu'anhum, wa'fir lahum, warhamhum. 3 itu permintaannya itu sesuai dengan levelnya. Itu nanti mudah-mudahan saya jelaskan khusus. Sekarang saya mau menjelaskan dalilnya ini kitab Pepokolapasia. Karena ada yang tuduh kita itu orang Pepokolapasia itu masuk neraka. Beda ini barang. Sekarang dengarkan baik-baik dalilnya. Adakah dalilnya itu kita mengajikan orang meninggal? Banyak sekali dalilnya. Seluruh ulama sepakat itu. Coba lihat kaidahnya. Seluruh ulama sepakat kita itu fardu kifayah mendoakan orang mati, meninggal. Karena dia fardu kifayah, dia wajib. Dan sebaik doa kata ulama itu adalah qiraatul Quran, bacaan Al-Quran. Setelah itu sunnah Nabi, doa dari sunnah Nabi. Setelah itu kaul ulama, bacaannya ulama. Setelah itu doa yang kita bikin-bikin sendiri. Itu dalil pertamanya. Yang kedua, ada dalil khususnya dalam kitabnya Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu dalam kitab Ar-Ruh itu menulis riwayat tentang Abdullah bin Umar, anaknya Umar Ibn Khattab. Bapaknya wali, anaknya wali. Bapaknya sahabat, anaknya sahabat. Abdullah bin Umar pas dia baca tanda-tanda sakaratul mautnya itu, dia panggil anaknya. Tidak ada yang tahu ajal, tetapi tanda-tandanya itu sebagian ulama mengatakan bisa dibaca. Dia panggil anaknya. Kata Abdullah bin Umar, nanti kalau kemudian sudah mendekati sakaratul mautku, iqra'i akhir suratul Baqarah, bacakan kepada aku akhir surat Baqarah. Yang mana itu? Itu tadi dibaca oleh sahabat saya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai akhir ayat. Anaknya tanya, ya abi limaza, kenapa harus dibaca itu? Kata kemudian Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya dengar sendiri Nabi bilang, diberikan 10 ke saya, tidak diberikan ke nabi yang lain. Ada 124.000 nabi dan rasul dalam kitab Jami' Tirmizi. 315 rasulnya dalam riwayat yang lain 313, 25 yang wajib diyakini. Itu yang diajarkan guru-guru agama itu di SD sampai kemudian kita kuliah itu. Kata Abdullah bin Umar, saya dengar Nabi mengatakan dikasih seluruh 10, saya tidak dikasih ke nabi yang lain. Salah satunya itu adalah suratul Fatihah dan suratul Baqarah, terutama bagian terakhirnya. Anaknya tanya lagi, apakah isinya itu akhir surat Baqarah? Kenapa sangat penting?
Kata kemudian Abdullah bin Umar, akhir surat Baqarah itu adalah doa pemutihan yang diminta Nabi pada saat Isra Mi'raj. Pas naik dia tawa, mau naik lagi, dia ajar Jibril, kata Jibril, tidak bisa, saya kalau naik meledak saja. Dia bilang, kamu yang naik. Diajarkanlah dia doanya itu yang jadi tasyahud kita pada saat sholat. At-tahiyatul mubarakatuh, itu pintunya masuk itu. Allah jawab, Assalamualaikum ayuhan Nabi, selamat jika Nabi santai saja. Apa kata Nabi Muhammad, tidak mau selamat sendiri. Assalamualaikum ibadillah. Kalau bisa kasih bawa juga umatku, ini ada umatku nanti dari Amonggedo ini. Biar sin dengan shin tidak jelas, sama saja diucapkan. Ada umatku dari Sulawesi Tenggara itu tidak ada e-nya, tidak ada e-nya, semua. Seakan-akan Nabi Muhammad tahu itu. Sehingga kata kemudian Allah, kalau begitu supaya mereka bisa selamat, baca doa pemutihan itu yang ada dalam akhir surat Baqarah. Makanya tanda-tandanya kita punya imam itu. Kalau imam tak itu jarang baca akhir surat Baqarah 1 minggu, dia baca tafsirnya itu. Ada isinya itu doa pemutihan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Kata Nabi Muhammad, untuk umatku ya Allah kasihan, jangan sama dengan umat terdahulu itu. Caranya dihisab, dihitung, dievaluasi. Karena berat. Kalau hanya kemudian lupa-lupa sedikit kasih lolos mi. Kalau hanya salah-salah sedikit kasih lolos mi. Kata dia umatnya Nabi Musa ada namanya Sam'un. Ada filmnya itu Simpson. Sam'un itu 1000 tahun umurnya Pak. Tempat sholatnya itu menetap di goa. Tempat batu dia sujud itu. Kalau siang dia berperang membela kebenaran, malam dia sujud. Tempatnya dia sujud itu tercetak mukanya di situ Sam'un Al-Ghazi itu. Kata Nabi Muhammad, hancur umatku. Apalagi yang dari Lalongga Sumeto, dari Amonggedo, berat itu. Sudah jadi kepala dinas, biar satu kemudian itu. Satu sajadah tidak hancur, ada lagi hadiah sajadah padahal. Datang lagi hadiah sajadah, satu sajadah belum hancur. Makanya saya ganti sahabat saya itu Pak Akbar itu. Kalau sudah jadi kepala dinas juga itu, kalau kita tidak bisa kasih lubang itu tehelnya masjid, minimal satu sajadah kasih bolong juga. Masa sudah jadi kepala dinas biasa sajadah tidak bisa kasih bolong, kasih lubang itu Pak sajadahnya. Baru terus sajadahnya. Setiap lebaran baru sajadahnya dia. Kentara sekali baru ditarik dari kemudian lemari itu. Begitu. Jadi ada dalilnya begitu. Karena ada dalil seperti itu membacakan Al-Quran. Ulama berikutnya namanya Imam Nawawi itu, kata Imam Nawawi, sekalian kalau begitu jangan hanya bacakan akhir surat Baqarah. Sekalian kalau begitu kita tamatkan. Saya tidak tanya ini karena tugasnya Pak Kabak Kesra ini, Pak sahabat saya Pak Marjuni ini. Pasti selesai ini di sini toh. Bagaimana kalau tidak bisa tamatkan Quran? Terlalu sibuk. Mau pilkada ini, mau pilgub ini. Sibuk sekali orang Pak. Belum lagi pilkades, kalau tim sukses pilkades, pilcaleg, pilgub, sibuk orang itu. Tidak sempat, kata ulama, kalau tidak sempat juga kemudian bacakan itu, tamatkan Quran, minimal iqra'u qalbul Quran, bacakan hatinya Al-Quran. Ini ada dalil tersendirinya. Kalau buka tafsir Ibnu Katsir, buka nanti di mukadimahnya surat Baqarah. Ibnu Katsir ini, jangan buka di Yasin, bunyi kitab judulnya begini. Fadilatus suratul Baqarah wa Yasin. Dia tarik Yasin ke sana. Keutamaan surat Al-Baqarah dan Yasin itu, iqra'i ala mautikum, bacakan kepada orang mati dan orang yang setengah mati. Mengerti maksud bahasa saya? Kan ada orang nanti itu banyak ilmu salah-salahnya itu. Bisa kasih pindah hujan karena ada cara di sini, kasih pindah dulu sana. Itu dibuka nanti yang begitu sebelum, kalau tanda-tandanya ajalnya sudah tiba, bukan memang ilmu begitu. Jangan bawa begitu nanti alam bahasa dan lipat-lipat kau karena di bawah. Oh jangan kau bawa ilmu begitu turun, jangan. Dilipat kan di bawah itu. Buang memang. Karena ada yang seperti itu. Kata kemudian Nabi dalam hadis Ahmad, bacakan kepada orang mati atau orang yang setengah mati. Makanya kalau ada orang lagi sakaratul maut, panggilkan Pak Imam, Pak Tua. Tugasnya itu bukan hanya kasih kalian orang, tapi pandu talqinnya itu. Bagaimana kalau tidak bisa juga bacakan Yasin, sibuk sekali keluarganya, maka kata ulama bacakan Al-Fatihah. Tidak bisa juga baca Al-Fatihah, terakhir ini bacakan kalimat tahlil.
Yang mana itu kalimat syahadat? Di dalam kitab-kitab itu kalimat syahadat itu, kalimat tahlil itu disebut dengan khalasatut ta'alimul Islam. Dia itu intisarinya mini agama. Jadi kita punya Quran ini kalau diperas begini, diperas bagi santan terakhirnya yang keluar itu namanya syahadat. Intinya itu. Kalau sibuk sekali, dua keramatnya kalimat syahadat itu. Yang pertama di alam barzakh. Tempatnya sekarang kasihan ini almarhumah ini lagi kemudian hidup di sana. Keramatnya di alam barzakh itu ada cerita Nabi itu lewat di kuburan. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam alal qabraini, dia lewat di dua kuburan. Dua-duanya dia lihat di bawah karena dia ini mukasyafah. Dia terbuka pintu alam gaib, dia lihat di alam barzakh itu dua-duanya lagi sementara diazab. Yu'azzibahuma. Sahabat tanya, kenapa berhenti? Dia bilang tidak azab, ini di bawah orang, kata Nabi. Sahabat tanya, ini laki-laki, ini perempuan. Kata sahabat, kenapa ini? Itu laki-laki yastatirunal bauli, kata Nabi. Dia diazab disebabkan bukan dosa besar. Suka kemudian kencing, tidak cebok. Oh, ini sama dengan pejabat yang suka perjalanan dinas ini. Hati-hati. Pas jangan sampai di Pohara situ di jembatan, kau langsung buka saja pintu baru, kau tulis tanggal lahir situ. Wah, kau diselidiki di bawah itu, percaya saya. Nah, sahabat tanya lagi, kalau ini yang satunya, dia bilang ini perempuan. Sahabat tanya, kenapa bisa jadi azab? Kata kemudian Rasulullah SAW, yang Sina bin Namimah, ini perempuan kerjanya mondar-mandir saja mah gosip kerjanya. Perempuan itu disebutkan. Jadi dari hadis itu memang kita ternyata Pak Gosip itu banyak perempuan. Wah, hati-hati nih ibu-ibu ini Pak Gosip ini. Itu mulut toh bagus dipakai, kata ulama pakai makan, pakai emosi supaya kau sehat, jangan kau pakai lagu. Saja itu mulut kiri kanan. Tetanggamu yang beli mobil baru, kau yang pusing. Padahal kau tidak bantu juga cicilannya. Tapi ada yang aneh. Pada saat kemudian itu kan Pak Gosip ditempelin di bawah itu, pindah-pindah rahangnya itu ditempelin. Kata Nabi dia hancurin Pak Gosip di bawah, ditempelin mulutnya. Biasanya kan Pak Gosip itu dua toh, kan tidak seru kalau Pak Gosip sendiri orang gila itu. Pak Gosip itu dua biasanya temannya atau tetangganya. Habis cari kutu, Pak Gosip ini. Sudah kemudian itu dievaluasi di BAP itu Pak Gosip satu, harusnya kan aturannya pindah ke Pak Gosip temannya. Tapi ada kejadian luar biasa. Pas dia pindah ke Pak Gosip yang satunya itu, setiap mungkar dan nakir itu mau mendekat mem-BAP ini orang, tiba-tiba kayak ada yang halangi. Kayak ada yang halangi begitu. Akhirnya mungkar nakir itu melapor kepada Allah, ya Allah, di bawah ini ada Pak Gosip satu, sudah saya kasih pindah rahangnya itu. Itu yang satunya pas saya mau BAP itu setengah mati tidak bisa. Kata Allah lima kata malaikat seperti ada yang menghalangi kayak batu. Apa kata Allah? Hazihi masyahid, penghalangnya itu disebut masyahid. Karena malaikat kenapa bisa? Memang Pak Gosip dia. Tapi itu Pak Gosip kemudian masih juga sering sholat, sering juga kemudian percaya saya satu. Jadi perhatikan, kalimat syahadat itu ternyata di bawah itu jadi tameng. Memang Pak Gosip, tapi Pak Gosip dari Amonggedo Pak, sholat juga. Itu kalimat syahadat. Seluruh yang pernah menyaksikan kita di muka bumi ini pernah bersyahadat, tunduk kepada Tuhan, menyatu itu dia punya komponen. Kemudian rohnya itu menjadi batu nanti di alam barzakh itu jadi tameng. Makanya perhatikan itu. Pak Imam itu biasanya habis sholat di sini, pindah di situ. Jangan bilang bergaya sekali Pak Imam, betul dibilang banyak sholat sunnahnya. Bukan bergaya itu. Itu dalam syariat ada perintahnya namanya teknik taklif. Memperbanyak masahidnya, pindah di situ supaya apa nanti? Supaya banyak tamengnya. Saya itu kalau ada batu baru ada juga saya bawa punya tasbih, saya pilih batu. Seandainya bisa bertasbih di sini pakai batu muram, saya pakai batu muram. Sehingga pas nanti itu malaikat dia mau BAP saya terjepit batu muram. Seandainya bisa pakai batu. Dan yang paling terakhir kalimat syahadat itu keramatnya nanti yang paling terakhir dirasakan nanti pada saat di yaumil akhir kelak. Itu dalilnya ada dalam surat Al-Anfal ayat 38. Kata Allah, dia panggil Nabi Muhammad, turun ayat, kullil ladzina kafaru. Muhammad kasih tahu kalau ada orang kafir. Kata Muhammad, bagaimana maksudnya?
Iyan tahu kalau dia berhenti kafir. Nabi tanya maksudnya bagaimana? Cukup dia percaya saja salah satu. Tidak usah dia ucapkan kalau dia tidak mau. Cukup dia percaya saja salah satu. Tidak usah ikut tahlilan, tidak usah ikut meharuan, tidak usah ikut pepukul pasien. Cukup dia percaya saya satu. Yukfar lahum ma qad salaf. Kelak nanti kepercayaannya itu akan bermanfaat untuk masa lalunya yang buruk. Tafsirnya itu dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan malaikat Zabaniyah sementara dia hukum orang itu di neraka. Kan prosesnya itu SOP-nya itu orang kalau dihajar di neraka dibakar habis, diulang lagi dibakar habis begitu terus sampai hari keputusan. Tapi ada orang di neraka itu pas dibakar, pas mau sampai di bagian hatinya dia melompat naik begini. Beberapa orang kata ulama-ulama itu beberapa orang melompat naik. Kaget malaikat Zabaniyah itu penjaga neraka, anak buahnya Malik itu melapor ke Malik, Malik melapor ke Allah. Kata malaikat Malik, ya Allah, di bawah ini ahlun nar, ada jelas ini kerjanya di dunia. Mulai saya kerja ini orang di dunia. Tetapi pada saat saya bakar itu, tiba-tiba itu pas sampai di bagian hatinya dia lompat naik. Apa kata Allah? Itu adalah ahlus syahadah, itu adalah ahlut tahlil. Dia memang itu banyak maksiat, tetapi dia ini meninggal percaya saya satu. Saya sudah tulis sebelum neraka saya ciptakan, haram hukumnya itu bagian tubuh manusia yang percaya Tuhan satu itu dibakar oleh api neraka. Sehingga kata kemudian malaikat zamannya, apa yang harus saya lakukan? Kata kemudian Allah, cungkil-cungkil mereka itu, masukkan di sungai Haya, kasih mandi di situ. Setelah itu masukkan ke dalam surga. Jadi ada nanti di sana itu sungai namanya Sungai Haya. Semua kita mandi di sana. Tidak boleh tidak mandi di sana. Karena ada hadisnya itu, ada nenek-nenek itu kajili-jili. Tiba-tiba masuk surga langsung disiku sama mereka. Mundurkan. Protes itu nenek-nenek, kenapa bisa saya tidak boleh masuk? Kau masuk gigi ibu saya tidak ada. Kalau kau masuk mengganggu pemandangan di dalam, mandi di situ. Di mana di situ tempat di setel ulang menjadi umur sweet 17. Jadi jangan takut yang tidak ada giginya masuk surga, kasih tumbuh dulu gigimu, karena kalau kau di dalam mengganggu pemandangan. Di dalam itu harus indah-indah semua, baru bisa masuk dia. Jadi perhatikan kaidahnya ini bagi yang tidak sepakat dengan acara tahlilan pepopulapasya itu. Jangan lihat namanya tapi lihat substansinya. Ayat mengatakan kalau di neraka saja orang masuk neraka 70 tahun, 100 tahun, bahkan 1000 tahun. Gara-gara kalimat syahadat, gara-gara tahlilan bisa masuk surga. Coba kaidahnya begitu. Surat Al-Anfal ayat 38. Jangan balik kau kemudian pahami itu tafsirnya. Jangan gara-gara tidak ada contohnya itu pepopulapasya itu bidah masuk neraka, tak ada cara mana itu cara memahami ayat begitu. Makanya saya mahasiswa saya perkuat itu kaidahnya Al-Quran begitu. Dari neraka bisa masuk surga gara-gara tahlilan, gara-gara meharwa, gara-gara pepopulapasya. Oleh sebab itu mari kita menutup dengan berdoa, mudah-mudahan almarhumah Ananda, saudara kita, adinda kita Megawati Putri binti Saiful Mama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya roda min riyadil jinan, dimudahkan segala urusannya dan masuk dalam kelompok VVIP di dalam kemudian janji surat Yasin. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Allahumma ighfirlah warhamha wa fihi wa'fu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.